Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Yusdrian Triatman. Di dalam channel ini isinya tentang obrolan-obrolan, perbincangan dengan salah satu seorang, entah itu guru atau pengusaha ya, yang masih merintis atau yang sudah sukses. Kemudian di sini saya ditemani oleh salah satu seorang guru, juga beliau di dalam waktu luangnya menyisihkan untuk bekerja buat keluarganya dengan usaha sampingan. Ya, kita akan membahas di sini usaha sampingannya. Apa usaha sampingan beliau, kemudian namanya siapa, asalnya dari mana. Ya, baiklah, inilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya diberikan waktu dan terima kasih juga waktunya dari Bapak Yusdrian sebagai guru SMP Siliwangi, dan saya diberikan kesempatan untuk sedikit membagi pengalaman yang saya miliki. Maka saya bersedia juga untuk memberikan pengalaman saya yang hanya sedikit ini. Nama saya Miswandi, lahir di Pacitan, Jawa Timur, dan saya adalah seorang perantauan yang awalnya saya merantau di daerah Tangerang. Di Tangerang pada tahun 1994 saya sudah mengajar di sekolah SMK Tangerang Cipondoh, yaitu YPK namanya, Yayasan Pendidikan Karya, selama 4 tahun. Sebenarnya selama kepala sekolah dipertahankan, tidak boleh mutasi. Berhubung saya keluarga saya ada di daerah Bogor ya, saya juga mengikuti anak dan istri saya. Kasihan kalau hidupnya sendiri di Bogor, tapi saya tugas di Tangerang, sehingga saya bisa mutasi ke Bogor juga ya. Dan sampai sekarang saya sebagai guru swasta juga di daerah Bogor, yaitu tepatnya di SMP Siliwangi Kota Bogor. Dari pengalaman-pengalaman yang saya alami itu, kalau mengandalkan, mohon maaf ya, mengandalkan gaji saya dari guru honorer ya, itu mungkin tidak akan mencukupi untuk kebutuhan hidup. Maka saya berusaha membuka sampingan usaha. Pada awalnya ya hanya coba-coba saja. Sambil sekolah saya membawa makanan, pada waktu itu adalah cilok. Nah, cilok jadi tidak banyak sih, jadi sekali bawa awal mulanya ya hanya 10 bungkus, 20 bungkus sampai 50 bungkus. Nah, lama-lama saya perhatikan jadi kurang membawa hasil lah istilahnya. Nah, bukannya untung tetapi buntung. Nah, jadi karena uangnya ya kepakailah untuk transport naik angkot, transport untuk belanja lagi untuk untuk besok harinya lagi, sehingga saya pikir-pikir kurang bagus juga atau kurang maju juga masalah makanan seperti cilok itu. Akhirnya saya juga mempunyai ide baru, dan saya musyawarahkan dengan istri saya. Jadi sebaiknya ya kita berubah lagi ya, yaitu dengan usaha keripik. Awal mulanya hanya keripik pisang yang dikerjakan, tapi lama-lama ada solusi baru. Jadi kemauan orang atau apa namanya keinginan atau selera ya,
selera orang tuh berbeda-beda ya. Kadang setelah dikasih keripik pisang pada awalnya, ada yang nanya juga apakah nggak ada keripik yang lain seperti keripik tempe, keripik singkong, kemudian keripik taus talitung. Dan lama-lama saya juga membuka pikiran juga, ternyata bisa untuk melayani masyarakat di lingkungan kerja terutama dan di lingkungan masyarakat kita hidup. Ternyata saya bisa membuka lagi, jadi istilahnya membuka macam-macam keripik ya, sehingga sampai sekarang alhamdulillah jadi bisa untuk mendukung biaya hidup keluarga kami, walaupun hanya sedikit demi sedikit, tapi lama-kelamaan akan merasakan hasilnya juga. Dan sampai sekarang dari tahun 2015 kurang lebih saya udah berubah menjadi usaha keripik, dan sampai sekarang tahun 2021 ya, jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2001 ya, itu sampai sekarang alhamdulillah saya bisa meningkatkan ya istilah kesejahteraan hidup keluarga saya, dan saya sekarang anak saya bisa sampai kuliah di Pakuan, dan ini sudah mencapai semester akhir alhamdulillah. Pada saat ini baru menyusun skripsi. Dan yang satu lagi, yang anak yang kedua itu alhamdulillah juga sudah bisa masuk ke SMA, sekarang baru kelas 10, dan kebetulan juga di pondok. Nah, pondok tepatnya di Cibinong, Darul-Taqwa, dan kemarin pun juga barusan pulang dan kembali lagi ke pondok alhamdulillah. Jadi semua biaya bisa kita selesaikan dengan baik. Itu pengalaman saya sampai saat ini. Dan kesimpulannya, jadi asal manusia itu mau berusaha, itu Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Kuncinya itu. Jadi manusia itu asal punya niat yang baik, ya kan, usaha yang disiplin, ya kan, insya Allah. Jadi Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik ya. Itulah untuk pengalaman saya. Di samping saya jadi guru honorer, juga ada sampingan usaha yang sampai saat ini masih alhamdulillah masih berjalan. Dan pada waktu bulan puasa itu merupakan suatu bulan yang berkah bagi keluarga kami tentang usaha kami. Jadi aset kami pada bulan-bulan Ramadan itu sampai Lebaran alhamdulillah itu meningkat. Kayak kemarin itu ya lumayan lah, jadi bersihnya itu dalam satu bulan yang berkah itu kurang lebih saya mendapatkan 3,5 juta. Itu bagi saya udah besar sekali, udah bisa untuk menopang kebutuhan setiap hari keluarga kami. Nah, maka itulah mohon kepada teman-teman, saudara, dan para teman yang dekat dengan saya ya, ayo mari kita tingkatkan untuk berusaha ya, jangan segan-segan ya kan. Kalau gagal itu udah menjadi suatu risiko ya. Jadi usaha itu tidak selalu berhasil, pasti ada gagalnya, pasti ya. Itu merupakan suatu pengalaman yang utama bagi saya ya. Jadi kegagalan itu merupakan suatu pengalaman yang bagus untuk meningkatkan kesuksesan dalam usaha. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Yusdrian yang memberikan kesempatan saya untuk berkomentar, dan mudah-mudahan komentar saya ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih Pak Mis, tapi belum ditutup nih, masih ada pertanyaan Pak Mis ya. Kadang orang hanya tahu hasilnya aja, tapi saya ingin tahu kerja kerasnya Pak Mis nih. Pak Mis belanja, Pak Mis nih ketika memulai usaha ini bangun tidur jam berapa? Kemudian tidurnya jam berapa? Dan ke pasar jam berapa? Kemudian beli bahan mentah seperti misalnya keripik itu kalau dari singkong, beli singkongnya berapa kilo? Nah, kemudian ya pastikan namanya orang yang biasa aja dengan orang yang luar biasa. Pak Mis termasuk orang luar biasa. Pasti banyak waktu mengorbankan waktu istirahat. Waktu tidur kurang, waktu istirahat kurang. Yang ada adalah kerja keras, kerja terus, bekerja terus demi mencapai kesejahteraan yang luar biasa. Nah, bagaimana tuh Pak Mis bangun tidurnya jam berapa, kemudian tidur jam berapa, dan ke pasar jam berapa, kemudian belum memotong-motong singkongnya, dan singkongnya juga harus nyari pasar. Itu kan suatu hal yang harus harus ada semangat tinggi. Kalau nggak ada semangat tinggi kan misalnya malam-malam harus bangun cari singkong kan lumayan males. Tapi kalau udah ada semangat, udah kelihatan masa depan ini cerah nih di usaha ini. Nah, coba seperti apa Pak Mis? Ya, terima kasih Pak Yusdrian yang memberikan pertanyaan kepada saya, terutama cara kerja. Jadi kayak cara kerja saya untuk membuat usaha kami atau usaha keripik itu. Jadi gini, kalau namanya orang berusaha itu yang penting pertama adalah niat. Kalau niatnya udah betul-betul, ya kan, itu tidak akan merasa capek, Pak Yus. Jadi kita senang, jadi adanya tuh senang dan senang. Ya, itu kalau pertanyaannya bangun jam berapa, nyari barangnya jam berapa, ya mungkin kalau namanya orang kerja kan ada capeknya. Tapi walaupun capek, kalau pemikirannya senang, itu insya Allah deh, itu pasti akan mendatangkan suatu kesehatan yang bagus bagi diri saya. Jadi tadi pertanyaannya, ya saya bangun jam 4, persiapan dulu, sholat subuh dulu. Setelah itu biasanya kalau Sabtu Minggu kan libur, jadi tidak kerja. Sebenarnya itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan keluarga ya, jadi tidak melibatkan orang lain, jadi hanya keluarga, saudara, anak, istri, dan saya sendiri. Jadi ya memang harus kita katakan kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Tapi itu merupakan suatu hal yang capek juga, tapi kita rasakan juga nggak begitu capek juga. Tadi saya katakan bahwa kalau memang niatnya itu betul-betul kita niat yang baik, insya Allah deh tidak ada rasa capek dan males. Tuh. Ya kalau hari Sabtu, Minggu itu kita berusaha untuk mencari barang dulu, ya. Dan alhamdulillah saya juga udah punya pedagang yang bisa mempercayain saya. Jadi kalau ada barang ya ada yang langsung telepon ke saya, juga ada saya juga nyari juga, dan itu pun juga saya hanya memakai alat hanya kendaraan motor, ya, bukan mobil. Jadi kita hanya kemampuan dari tenaga keluarga kita. Jadi tidak seperti pengusaha yang besar, insya Allah yang mudah-mudahan jadi pengusaha yang besar. Cuman ini hanya harapan saya, dan kedepannya ya mungkin akan kita kembangkan insya Allah ya. Dan saya juga mendapatkan bantuan dalam bentuk UMKM. Jadi sekarang juga untuk masalah modal alhamdulillah hanya tenaga hanya dikerjakan oleh keluarga saja. Jadi saya belum mencari tenaga kerja dari luar. Karena apa? Karena ya keterbatasan waktu saya dan keluarga saya yang hanya untuk kerja sampingan saja. Itu Pak Yus dari pertanyaan Pak Yus. Terima kasih. Oke, baik. Terus pernah nggak nih Pak Mis ketemu di dalam usaha ini, ketemu titik jenuhnya atau aduh kok gini-gini terus ya, namanya usaha kadang pernah naik pernah turun. Di saat turun kemudian semangat kita juga turun. Kemudian bagaimana cara Pak Mis untuk memotivasi biar bangkit lagi kan namanya usaha itu tidak selamanya naik terus, kadang jatuh juga. Nah ketika jatuh apa sih yang memotivasi
Pamis nih supaya bangkit lagi, semangat lagi? Ya, terima kasih Pak Yos. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi gimana kalau lagi keadaan jenuh? Nah, dan bagaimana dalam keadaan lagi menurun? Nah, ini memang usaha itu tidak selalu terus meningkat, terus menaik. Tapi harapan saya itu cuman yang namanya usaha itu pasti ada turunnya, ada juga naiknya. Kadang-kadang tidak produksi juga. Lah inilah tergantung kepada situasi dan kondisi warga juga dan kondisi saya juga. Kalau saya lagi banyak kerjaan, memang karena awalnya saya juga sebagai guru, ya kalau banyak kerjaan dari sekolah ya mungkin sementara saya berhentikan dulu. Tapi nggak berhenti langsung total, ya berhenti tapi sambil jalan sedikit-sedikit. Nah itu semangat saya seperti itu. Jadi apalagi kalau ada hari libur itu memang saya semangat banget itu. Ya, apa yang menjadikan semangat? Yaitu tadi untuk menutupin dari kebutuhan-kebutuhan setiap hari yang saya lakukan. Karena saya masih banyak tanggungan dari anak-anak untuk pendidikan anak-anak saya. Itu adalah titipan dari Allah juga, dan saya juga berbuat untuk kebaikan juga. Itulah ya semangat untuk kerja saya. Itu Pak Yus, pertanyaan dari Pak Yus. Oke, baik. Terima kasih Pak Mis atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, berbagi pengalaman. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini, silakan kalau ada manfaatnya diambil, kalau ada yang kurang manfaat tidak usah diambil. Nah, sekarang pesan terakhir Pak Mis buat misalnya ya buat teman-teman di sana yang sedang ingin mensejahterakan ekonominya, ada nggak pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman di sana yang ingin memulai usahanya harus seperti apa atau bagaimana? Ya, terima kasih untuk harapan ya atau pesan-pesan saya terhadap teman-teman seperjuangan, dalam arti seperjuangan dalam pengajar atau pendidik sebagai guru. Marilah kita punya pekerjaan sampingan, itu akan bermanfaat sekali untuk menunjang dari kebutuhan-kebutuhan setiap hari kita. Jadi itu yang penting ada semangat dan semangat, ya kan? Supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan, berjalan dengan jalan yang benar. Insya Allah deh, Allah akan memberikan dan membuka jalan yang benar bagi kita asal niat kita baik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mis. Sekian dari perbincangan obrolan hari ini. Mohon maaf, saya Yusrian Driatman mohon undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.